Anda bangun setiap pagi tanpa ponsel, tanpa jadwal, dan tanpa tahu dari mana makanan berikutnya akan datang. Satu-satunya yang Anda miliki hanyalah busur buatan tangan dan kemampuan berburu Anda sendiri. Mampukah Anda bertahan di dunia di mana monyet menjadi makanan berharga? Poligami dianggap biasa, dan Ibu Pertiwi adalah pusat kehidupan. Selamat datang di dunia menakjubkan suku Hadzabe. Suku Hadzabe dianggap sebagai salah satu suku paling primitif yang masih hidup di bumi. Mereka bertahan persis seperti leluhur kita ribuan tahun lalu, di sabana liar Tanzania Utara. Tempat bahaya bisa muncul dari balik setiap semak. Orang-orang tangguh ini memburu dasie batu, antelop, dan babun hanya dengan busur dan panah rakitan sendiri. Hadzabe sepenuhnya hidup nomaden dan tidak menyimpan makanan atau bertani. Mereka bergantung total pada berburu dan meramu, meminum air keruh, memakan madu bersama larvanya, dan kadang menyantap daging yang masih mengandung sisa kotoran hewan. Mereka telah tinggal di sekitar Danau Eyasi di Tanzania Utara selama lebih dari 50.000 tahun dan baru melakukan kontak pertama dengan dunia modern sekitar 150 tahun lalu. Mereka berbicara dalam bahasa Hadzane, bahasa unik yang dipenuhi bunyi klik. Jam dan kalender sama sekali tidak memiliki tempat dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mengenal acara berdasarkan waktu seperti ulang tahun atau hari raya keagamaan. Saat memiliki waktu luang, mereka menggunakannya untuk membuat panah baru menggantikan yang hilang saat berburu. Bagi Hadzabe, hari dimulai saat matahari terbit, bukan oleh bunyi alarm. Mereka tidak membutuhkan jadwal atau teknologi, karena alam sendiri yang mengatur ritme hidup mereka. Ketika cahaya pertama menyentuh pepohonan, itu menjadi tanda dimulainya hari berburu yang menegangkan. Berburu adalah sumber kehidupan suku ini, dan para pria adalah pemburu yang sangat terampil, tanpa senjata api atau jebakan modern. Satu-satunya alat mereka adalah busur dan panah buatan tangan, terbuat dari kayu lentur, tali kuat dari urat hewan, dan ujung panah yang dilapisi racun tipis. Peralatan ini cukup untuk menjatuhkan mangsa dengan satu tembakan tepat. Hebatnya, senjata sederhana ini telah digunakan selama ribuan tahun dan masih memungkinkan Hadzabe memburu hewan dari yang kecil hingga yang terbesar di sabana. Sebelum berangkat, para pria Hadzabe berkumpul di sekitar api untuk membicarakan rencana dan berdoa agar hari itu berhasil. Mereka percaya hutan melindungi mereka, dan setiap perburuan membutuhkan restu bumi dan langit. Pada musim kemarau, air menjadi langka dan hewan besar bermigrasi, membawa sumber makanan singa pergi bersama mereka. Karena itu, Hadzabe tidak berburu dengan cara biasa, melainkan mengambil makanan langsung dari rahang predator utama. Jejak singa membuat suatu wilayah menjadi berbahaya. Namun para pemburu Hadzabe yang mewarisi pengetahuan turun-temurun mampu membaca bahasa tersembunyi hutan melalui putaran burung nasar dan perbedaan antara auman kenyang dan auman peringatan. Inilah seni berburu sejati yang hanya dikuasai ahli bertahan hidup. Tinggalkan komentar kedua untuk memberitahu bahwa Anda masih bersama saya. Sekarang, mari kembali ke perburuan. Kali ini, mangsa yang dipilih adalah babun, hewan cerdas dan sangat licik. Bagi Hadzabe, daging babun sangat berharga karena kaya protein dan lemak yang penting bagi tubuh. Hadzabe bersama anjing pemburu mereka bergerak masuk lebih dalam ke hutan untuk memulai hari baru. Anjing-anjing ini bukan sekadar teman, tetapi mitra penting. Mereka melangkah pelan, melacak babun dan merasakan arah angin dengan hati-hati. Dengan tenang dan lincah, Hadzabe mengikuti jejak itu. Panah melesat tepat sasaran. Babun dewasa itu terhuyung lalu jatuh. Momen ini menjadi tanda kemenangan penuh Hadzabe dan mengakhiri perburuan menegangkan dengan hasil yang pantas. Tanpa senjata modern, tanpa cadangan, tanpa kesempatan kedua. Menurut Anda, bisakah Anda bertahan dalam satu perburuan seperti Hadzabe? Tulis ya atau tidak. Pernahkah Anda bertanya bagaimana manusia bisa bertahan di salah satu lingkungan paling keras di bumi tanpa air bersih yang mengalir? Orang-orang cerdas ini mendapatkan air dari sungai kecil, sumur alami, dan mata air tersembunyi di bawah tanah yang mungkin tak pernah kita sadari. Salah satu teknik paling mengesankan adalah menggali dasar sungai kering untuk menemukan air bawah tanah
melalui proses lambat dan melelahkan. Air yang didapat disimpan dalam wadah sederhana yang ramah lingkungan dari labu kering atau kulit pohon. Makanan mereka jauh melampaui apa yang biasa kita anggap layak dimakan. Mereka mengonsumsi akar, umbi, buah liar, madu, serta berbagai jenis daging dari hewan yang jarang muncul di meja makan kita seperti landak. Jika kita melihatnya di film dokumenter, Hadzabe melihatnya sebagai sumber protein penting yang bisa menentukan hidup atau mati. Di dapur sederhana mereka, digunakan bahan seperti tomat, wortel, kentang, dan sedikit bumbu untuk menciptakan hidangan bercita rasa sabana. Di tengah tawa, setiap potong daging dibagi rata. Hadzabe memburu segala sesuatu mulai dari hewan pengerat kecil hingga antelop besar. Dan saat masa sangat sulit, mereka mengandalkan serangga dan reptil sebagai sumber gizi penting. Filosofi mereka jelas. Tidak ada yang terbuang karena pemborosan bisa berarti kematian. Jika Anda sudah menonton sampai sini, kami senang Anda menikmati video ini. Dukung kami dengan menyukai dan membagikan video ini kepada teman-teman Anda. Jika Anda menonton melalui ponsel, tekan tombol hype di bawah. Dengan sepenuh hati, kami berterima kasih atas dukungan Anda. Gaya hidup nomaden mereka tidak hanya tentang berburu dan meramu, tetapi juga membentuk sistem hidup yang menantang cara kita memahami arti rumah. Hadzabe memiliki pendekatan unik terhadap tempat tinggal yang cerdas dan sangat berbeda dari kebiasaan kita. Tempat tinggal ini bukan sekadar bangunan sementara, melainkan struktur yang bisa dibongkar dan dipindahkan hanya dalam hitungan jam. Setiap hari Hadzabe menjalani kenyataan ini, terus berpindah ketika sumber daya setempat menipis, mengikuti irama alam yang selalu berubah. Tanpa rumah permanen berarti tanpa hierarki, tanpa pemimpin pusat, dan tanpa aturan kaku yang mengikat perilaku. Setiap keputusan dibuat bersama, dan setiap suara memiliki nilai yang sama. Mampukah Anda hidup di rumah yang mungkin hilang esok hari? Tanpa tahu di mana Anda akan tidur minggu depan atau bulan depan? Beritahu kami di komentar, karena kami membaca semuanya. Jumlah mereka hanya sekitar 1.500 orang. Monogami cukup umum. Namun gaya hidup nomaden menciptakan keadaan di mana perempuan sering memiliki anak dari beberapa pria sepanjang hidupnya. Dalam situasi seperti ini, pria dan perempuan tidak terikat kontrak pernikahan resmi atau kewajiban hukum. Jika dua orang saling menyukai, mereka bebas tinggal bersama tanpa pesta besar atau dokumen hukum. Di antara Hadzabe, pernikahan dianggap terjadi ketika pasangan memilih tidur bersama di dekat api bersama. Saat mereka mengadakan upacara pernikahan, suasananya meriah dengan tarian, nyanyian, dan perayaan yang melibatkan seluruh suku. Tidak ada gaun mewah atau setelan mahal. Pengantin mengenakan pakaian tradisional dari kulit hewan dan merayakan persatuan mereka selaras dengan alam. Setelah menikah, peran keluarga menjadi jelas namun tetap dilandasi kerjasama untuk bertahan hidup. Pria melanjutkan tugas berburu dan melindungi keluarga, sementara perempuan mengumpulkan makanan dan merawat anak. Kedua peran ini sama penting dan dihargai sebagai kunci kelangsungan suku. Di dalam suku Hadzabe, perempuan adalah tulang punggung komunitas yang menjalankan peran penting demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan bersama. Mereka adalah pengumpul ulung dengan pengetahuan luas tentang lingkungan yang bahkan bisa menyaingi ahli botani. Mereka tahu tanaman mana yang aman dimakan, mana yang berkhasiat obat, dan di mana menemukannya tanpa teknologi modern atau sistem navigasi. Banyak tanaman yang mereka kumpulkan berfungsi sebagai obat alami, membentuk apotek yang tersimpan dalam ingatan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Saat seseorang sakit, para perempuan tahu akar mana yang harus digali, daun mana yang diseduh, dan kulit kayu mana yang digunakan untuk penyembuhan. Tanggung jawab mereka tidak berhenti pada makanan dan obat. Perempuan Hadzabe juga mengurus rumah tangga dan merawat anak sambil menjaga ritme kehidupan suku tetap berjalan. Mereka adalah guru, penyembuh, ahli gizi, dan pengatur komunitas dalam satu peran. Kerjasama antara pria dan perempuan dalam masyarakat Hadzabe adalah kemitraan sejati yang membuat budaya kuno ini bertahan selama ribuan tahun. Saat pria fokus berburu, perempuan memastikan segala hal lain dari pengumpulan makanan hingga perawatan anak dan kesehatan ditangani dengan baik.
Namun keluarga dan sumber makanan tidak hanya berasal dari berburu dan meramu. Hadzabe memiliki sumber berharga lain yang menyimpan bahaya besar, sekaligus nutrisi penting bagi kehidupan, yaitu madu liar. Bagi Hadzabe, madu bukan sekadar rasa manis, tetapi sumber energi utama yang pada waktu tertentu dalam setahun bisa menyumbang hingga 80% kebutuhan kalori mereka. Untuk mendapatkan harta emas ini, dibutuhkan keberanian dan keterampilan yang membuat banyak orang gentar. Hadzabe bergantung pada burung penunjuk madu, makhluk unik yang menuntun mereka melewati hutan lebat menuju sarang lebah tersembunyi di puncak pohon tinggi. Saat sarang ditemukan, para pria Hadzabe memanjat tanpa alat pengaman. Hanya mengandalkan kekuatan tangan dan kaki mereka, di atas sana mereka menghadapi ribuan lebah marah. Menerima sengatan demi mencapai sarang madu yang berharga. Setiap tetes madu adalah hasil perjuangan yang sepadan dengan rasa sakit yang mereka terima. Apakah Anda berani menghadapi kawanan lebah agresif demi mencicipi madu liar? Dengan risiko satu kesalahan bisa membuat Anda terjatuh. Bagi Hadzabe, ini bukan sekadar mencari makanan. Mereka memandang lebah sebagai penjaga anugerah alam. Mitra dalam keseimbangan di mana alam memberi dan mengambil secara setara. Mereka mendekati setiap sarang dengan rasa hormat, memahami bahwa lebah sedang berbagi hadiah alam yang berharga. Setiap sengatan dianggap bagian dari siklus besar, seperti persembahan kecil kepada penjaga manisnya alam. Bayangkan hidup tanpa memikirkan tagihan kartu kredit, cicilan rumah, atau saldo rekening. Hadzabe menjalani kehidupan seperti itu dengan sistem tukar-menukar yang tidak menggunakan uang, melainkan bergantung pada pertukaran dan semangat kebersamaan sebagai pengganti uang tunai atau pembayaran digital. Mereka menukar barang yang dimiliki seperti alat buatan tangan, perhiasan, atau madu dengan pakaian modern atau alat logam yang tidak dapat mereka buat sendiri di alam liar. Dalam beberapa tahun terakhir, Hadzabe menerima kunjungan wisata berbasis komunitas dalam jumlah kecil, memberi kesempatan bagi orang luar untuk melihat kehidupan mereka secara langsung. Dari sini, mereka memperoleh penghasilan sederhana yang digunakan secara hemat untuk membeli kebutuhan seperti ujung panah logam atau korek api agar hidup sedikit lebih mudah. Meski ada sentuhan kecil dunia ekonomi modern, Hadzabe tetap teguh pada nilai utama mereka, yaitu hidup berkelanjutan, menghormati alam di atas keuntungan, dan mengandalkan satu sama lain daripada mengumpulkan kekayaan pribadi. Di dunia Hadzabe, berbagi dan kebersamaan adalah mata uang sejati. Cara hidup ini membuat mereka bertahan selama ribuan tahun dan membuktikan bahwa hubungan manusia serta rasa hormat pada tanah bisa lebih berharga daripada harta materi yang kita kejar. Tradisi menarik lain yang menunjukkan kedalaman budaya Hadzabe adalah kebiasaan merokok sesuatu yang disebut tako. Bukan makanan, tetapi campuran tembakau liar dan tanaman lokal lain yang dibuat dengan cara sederhana, namun efektif untuk mempererat hubungan sosial. Mereka mengumpulkan daun tembakau liar, mengeringkannya, lalu menumbuknya menjadi bubuk halus dengan teknik turun-temurun. Bubuk ini dicampur abu dari tanaman lain, kemudian digulung dalam daun atau dihisap menggunakan pipa kayu buatan tangan. Yang membuat praktik ini istimewa adalah ritual sosialnya. Mereka duduk bersama di sekitar api hangat, saling memberikan pipa secara bergiliran, dalam suasana yang memperkuat ikatan dan membuka ruang percakapan mendalam. Bagi Hadzabe, merokok tako bukan sekadar untuk relaksasi. Ini adalah waktu sakral untuk berbagi cerita, menjaga sejarah lisan, dan memperdalam hubungan. Seringkali momen ini menjadi saat keputusan penting dibuat, konflik diselesaikan, dan kebijaksanaan diwariskan kepada generasi muda. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya mengenakan pakaian yang berasal langsung dari hewan yang kamu buru untuk bertahan hidup? Pakaian mereka sepenuhnya terbuat dari kulit hewan yang berhasil mereka buru. Namun ini bukan sekadar soal memiliki sesuatu untuk dikenakan. Kulit hewan ini diperlakukan dengan metode tradisional yang telah disempurnakan selama ribuan tahun, lalu dijahit dengan keterampilan tinggi untuk memberikan perlindungan dari cuaca ekstrem, sambil tetap memungkinkan mereka bergerak bebas saat berburu dan mengumpulkan makanan. Pria umumnya mengenakan rok pendek yang terbuat dari kulit hewan, yang memungkinkan mereka bergerak dengan cepat dan senyap saat berburu.
Sementara wanita cenderung mengenakan rok yang lebih panjang untuk memberikan lebih banyak perlindungan. Kadang-kadang, wanita menambahkannya dengan jubah atau selendang untuk melindungi diri dari teriknya matahari Afrika di siang hari atau dari dinginnya malam gurun yang tiba-tiba. Filosofi pakaian mereka sepenuhnya fungsional, bukan dekoratif. Namun, kamu mungkin akan melihat kalung sederhana yang terbuat dari bahan alami seperti biji, manik-manik, atau kerang kecil. Perhiasan ini bukan hanya dekorasi sembarangan, melainkan seringkali memiliki makna simbolis yang mendalam terkait pencapaian pribadi, hubungan keluarga, atau keyakinan spiritual. Dalam budaya Hadzabe, musik dan tarian menjadi jantung dari komunitas mereka, menyatukan semua orang dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh media sosial atau hiburan modern. Cinta mereka terhadap nyanyian dan tarian paling hidup pada malam hari, di sekitar api komunitas yang berfungsi sebagai sumber cahaya dan tempat berkumpul. Tarian mereka sangat energetik dan melibatkan semua generasi. Mulai dari anak-anak yang baru bisa berjalan hingga anggota tertua dari suku mereka, tidak ada penampil profesional atau penonton pasif di sini. Semua orang berpartisipasi, semua orang berkontribusi, dan semua orang berbagi kegembiraan dalam ekspresi bersama. Musik mereka tidak membutuhkan alat musik buatan pabrik atau listrik untuk menghidupkan amplifier. Sebagai gantinya, mereka menciptakan irama menggunakan drum buatan tangan, rattles yang terbuat dari labu, serta perkusi alami dari tepukan tangan dan hentakan kaki. Suara mereka berpadu dalam harmoni yang telah bergema di savana Afrika selama ribuan tahun. Di suku Hadzabe Tanzania, pendidikan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang akan merevolusi cara kita memandang pembelajaran dan perkembangan anak. Tidak ada kelas dengan meja yang disusun dalam barisan. Tidak ada buku teks yang penuh dengan konsep-konsep abstrak. Dan tidak ada pelajaran formal yang terpisah dari kehidupan nyata. Sebaliknya, pembelajaran berlangsung di alam bebas, di mana setiap hari menghadirkan tantangan baru dan kesempatan untuk berkembang. Sejak mereka bisa berjalan dengan mantap, anak-anak Hadzabe mulai mendidik diri mereka dengan mengamati dan meniru orang dewasa di sekitar mereka, sepenuhnya terlibat dalam ritme kehidupan sehari-hari yang berfokus pada bertahan hidup. Ini bukan pembelajaran teoretis, tetapi pengetahuan praktis yang bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Bagi anak laki-laki, pendidikan berarti mengikuti para pria dalam perburuan nyata, belajar seni kuno menggunakan busur dan anak panah, melalui pengalaman langsung. Bukan manual instruksi, mereka belajar cara melacak hewan dengan membaca jejak di tanah. Bergerak diam-diam melalui hutan lebat tanpa mengganggu buruannya. Dan bersabar saat berburu dalam jangka waktu yang panjang ketika keberhasilan tidak bisa dijamin. Ketika anak laki-laki ini mencapai usia remaja, banyak di antara mereka yang sudah menjadi pemburu terampil yang mampu berkontribusi secara signifikan terhadap kelangsungan hidup keluarga mereka. Ini bukan hanya hal yang mengesankan, tetapi sangat penting dalam dunia di mana keterampilan berburu secara langsung menentukan apakah suku akan makan atau kelaparan. Sementara itu, para gadis mengikuti wanita dalam ekspedisi pengumpulan makanan, belajar mengidentifikasi buah yang bisa dimakan, menggali akar bergizi, dan mengenali tanaman obat yang bisa menyelamatkan nyawa selama sakit atau cedera. Mereka mengembangkan pengetahuan luas tentang lingkungan mereka yang setara dengan pendidikan botani formal. Namun, pendidikan Hadzabe jauh melampaui keterampilan bertahan hidup praktis. Cerita dan lagu menjadi komponen vital dalam sistem pembelajaran mereka, menjaga pengetahuan dan nilai budaya dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh buku teks tertulis. Di sekitar api malam, para tetua berbagi cerita yang sekaligus menghibur dan menyampaikan pengetahuan penting, tradisi, serta nilai moral. Cerita-cerita ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga perpustakaan hidup yang berisi ribuan tahun kebijaksanaan yang terkumpul tentang segala hal, mulai dari pola cuaca hingga perilaku hewan dan hubungan sosial. Setiap cerita memiliki banyak tujuan melestarikan sejarah, mengajarkan pelajaran penting, dan memperkuat ikatan komunitas. Gaya hidup Hadzabe sepenuhnya bergantung pada kerja sama komunitas. Dan keluarga adalah inti dari segala sesuatu yang mereka lakukan. Struktur keluarga mereka dirancang secara unik untuk bertahan hidup dalam dunia di mana keberhasilan individu tidak ada. Artinya, jika komunitas gagal,
Meskipun mereka memiliki ketahanan yang luar biasa dan keterikatan yang tak terputuskan dengan alam, Hadzabe menghadapi ancaman yang semakin besar dari dunia luar yang bisa menghancurkan cara hidup mereka selamanya. Apa yang mereka alami saat ini adalah salah satu contoh paling tragis dari kepunahan budaya yang sedang terjadi di dunia nyata. Dalam waktu 50 tahun, suku Hadzabe telah kehilangan 90% dari tanah leluhur mereka akibat suku tetangga dan proyek pembangunan modern yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi jangka pendek daripada melestarikan salah satu budaya tertua umat manusia yang masih ada. Pohon-pohon yang telah memberikan perlindungan dan sumber daya selama ribuan tahun kini ditebang untuk memberi ruang bagi tanaman dan ternak yang akan memberi makan orang-orang hanya untuk beberapa musim sebelum menguras tanah. Penurunan drastis jumlah populasi hewan membuat berburu menjadi jauh lebih sulit dan berbahaya bagi Hadzabe. Hewan-hewan yang dulunya berkeliaran bebas di wilayah yang luas, kini terpaksa terkonsentrasi di area yang semakin kecil, memaksa para pemburu untuk menempuh jarak yang lebih jauh dan mengambil risiko lebih besar, hanya untuk menemukan cukup makanan guna mempertahankan hidup keluarga mereka. Saat pertanian modern dan proyek pembangunan terus merambah tanah leluhur mereka, suku Hadzabe dipaksa menghadapi tantangan yang tidak hanya mengancam gaya hidup mereka, tetapi juga identitas mereka sebagai suatu suku. Dengan sebagian besar wilayah tradisional, mereka berubah menjadi lahan pertanian. Mereka kehilangan akses ke sumber daya alam yang telah mendukung mereka selama 50.000 tahun. Kehilangan ini bukan sekadar masalah kepemilikan tanah atau hak properti. Ini adalah kehilangan kebebasan, tradisi, dan identitas budaya yang tidak bisa dipulihkan setelah hilang. Setiap hektar yang diambil dari mereka semakin mendekatkan suku Hadzabe pada ujung kepunahan budaya, di mana mereka harus memilih antara melestarikan warisan mereka atau beradaptasi untuk bertahan hidup di dunia yang tampaknya ingin menghapuskan mereka. Bagi generasi muda Hadzabe, daya tarik dunia luar menciptakan dilema yang hampir mustahil. Saat mereka belajar tentang kehidupan di luar suku melalui kontak yang meningkat dengan masyarakat modern, mereka menghadapi pilihan besar yang akan menentukan masa depan budaya mereka. Apakah mereka akan mempertahankan tradisi yang diturunkan dari nenek moyang mereka, atau menerima kenyamanan dan peluang dunia modern? Ini bukanlah keputusan sederhana antara yang lama dan yang baru. Ini adalah perjuangan untuk melindungi cara hidup yang unik di dunia, yang tampaknya menuntut keseragaman dan modernisasi. Suku Hadzabe harus berjuang dengan kenyataan pahit bahwa di dunia yang berubah dengan cepat ini, identitas khas mereka dan tradisi kuno mereka suatu hari nanti mungkin hanya ada di buku teks antropologi dan film dokumenter. Mereka mempertanyakan hal yang paling sulit dihadapi oleh suatu budaya. Bagaimana mereka tetap setia pada akar mereka sambil menavigasi tekanan luar biasa dari masyarakat modern yang memandang gaya hidup mereka sebagai primitif dan ketinggalan zaman. Suku Hadzabe mewakili sesuatu yang telah kita hilangkan dalam terburu-buru kita menuju modernisasi hubungan mendalam yang tak terputuskan dengan alam dan satu sama lain. Sementara kita khawatir tentang kata sandi Wi-Fi dan pemberitahuan media sosial, mereka telah menguasai keterampilan yang telah menjaga manusia tetap hidup selama ribuan tahun. Kisah mereka bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang apa artinya menjadi manusia sejati. 10 fakta mengejutkan ini mengungkapkan sebuah cara hidup yang menantang segala sesuatu yang kita yakini tentang kemajuan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Hadzabe telah mencapai sesuatu yang sebagian besar dari kita habiskan seluruh hidup untuk mencarinya rasa tujuan, komunitas, dan keharmonisan dengan lingkungan mereka. Apa yang paling mengejutkanmu tentang cara hidup suku Hadzabe? Bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah, dan beritahu saya budaya menarik lain yang ingin kamu pelajari. Kami selalu menantikan untuk mendengar lebih banyak dari kamu. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah bersama kami hari ini. Semoga kamu menikmatinya. Dukunganmu sangat berarti bagi kami. Semoga sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.